podcast in the way. Ya. Oke, sekarang kita sudah bersama Mas Agus Mulyana. Ini bersama saudara Eza dari mana itu, Mas? Dari Belanda dan Spanyol. Spanyol, Barcelona. Nah, ceritanya mereka itu adalah saudara Eza Anoman. Anoman, ya. Nah, Eza Anoman itu kita mungkin kurang begitu familiar ya di Indonesia ya. Ya, mungkin. Paling tahunya Eza Trate, Eza Minongo, PR Eza dan lain sebagainya. Ini kok ada Eza Anoman. Ya. Nah, ini mumpung ada Mas Agus Mulyana, mungkin bisa diceritakan sih, Mas. Itu aliran Eza apa lagi tuh, Mas? Iya, oke. Sebetulnya Eza Anoman ini memang untuk di Indonesia mungkin baru diketahui. Dan mungkin orang akan melihat ini pecahan dari Pak Turpin. Tapi sebetulnya Eza Anoman ini sudah lama, jauh di zaman King Abdi Surodiwiryo masih hidup. Jadi ceritanya waktu saya mau pulang ke Jawa Barat, ada sesepuh yang memberi informasi kalau saya disuruh ketika pulang ke Jawa Barat itu mencari Eza Bandung. Eza Bandung? Ya, atau Eza Korban Dunia. Nah, disebut itu beneran itu nama korban dunia? Ya, itu sebutan aja. Karena Eza Bandung pada saat pecah Perang Dunia Kedua tahun 42 itu, terus kemudian dengan adanya agresi militer dan segala macam kan mengalami perpindahan ya, ibu kota Jakarta juga pernah pindah ke Jogja di masa-masa itu, di masa revolusi, sehingga saudara-saudara Eza yang ada di Bandung itu nggak keterdeteksi entah kemana. Nah, saya dititipin gitu, barangkali mendapatkan informasi tentang adanya Eza Bandung ini. Nah, Eza Bandung ini ternyata setelah saya cari-cari, jejaknya memang ada di daerah Cicadas atau di daerah PJKA, sekitaran PJKA Kota Bandung. Oke. Nah, kemudian di Belanda juga begitu, juga mencari informasi dari salah satu penerusnya yang menyuruh murid-muridnya untuk mencari asal-usul mereka begitu dari organisasinya. Walaupun mereka tahu bahwa organisasi ini atau ajarannya juga berasal dari King Abdi Surodiwiryo. Nah, kemudian mencari informasi, karena ada nama saya yang muncul sebagai peneliti Setiahati, Pencak Setiahati, mereka mencoba untuk kontak. Nah, saya lagi terus kemudian mereka tukar data sama saya. Kebetulan datanya cocok yang pertama. Nah, setelah datanya cocok, mereka sengaja datang ke Indonesia, lalu menemui saya di Sumedang. Lalu kita berdiskusi dan kemudian saya cross check tentang pelajaran kurikulumnya. Mereka juga mengenal tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 dan beberapa teknik juga. Eza Bandung itu ya? Ya, beberapa teknik juga sebetulnya banyak kesamaan. Nah, cuma karena mungkin perkembangannya di Eropa itu ada beberapa kendala ya di dalam tradisi untuk melestarikan, tetapi mereka setelah gurunya sepuh sudah mendekati meninggal, sudah nitipin salam untuk pulang ke Indonesia. Nah, ternyata untungnya saya waktu di daerah Jawa Timur itu juga mempelajari gerakan pencak monyetan, pencak monyetan Setiahati. Jadi saya mengenal gitu. Nah, saya tidak tahu monyetan Setiahati. Monyetan Setiahati. Ya, belajarnya di Jawa Timur. Ya, saya di Jawa Timur. Oke. Ya, kan ada gerakan-gerakan pencak di Setiahati yang kera dan segala macam gitu kan. Nah, saya mencoba karena memang ini di Jawa Barat juga ada gerakan monyetan Cimande begitu ya, di Betawi juga ada selama penelitian saya, dan kemudian kita juga ada di Esa juga ada terlak, monyetan terlak ya dan segala macam. Nah, sebetulnya dari terus kemudian mereka datang ke saya kemudian menunjukkan dan kita diskusi tentang teknik dan segala macam. Secara prinsip sebetulnya sama dan ternyata datanya cocok. Oke. Nah, ternyata yang membawa yang meneruskan Eza Bandung yang di Belanda muncul namanya Anoman. Oh, tapi, berarti Eza Bandung itu embrio dari Eza Anoman yang di Belanda. Ya, jadi sebetulnya kan zaman para sepuh ini kan pada masa lalu disebutnya Eza Bandung, Eza Bojonegoro di mana ada nih. Cuman mereka secara spesifik kelompok latihan ini lebih banyak di jurus-jurusnya sih seperti kayak yang lain umum. Tapi ketika nanti di dalam aplikasi mereka lebih dominan gerakan monyetan. Dan monyetan ini kan di Eza itu bukan monyetan ketean ya. Mungkin ada di Jawa Timur disebutnya ketean, tapi bukan
monyet ketek yang kecil kayak gitu, karena kalau di Eza itu dewa monyet, dewa kera atau Hanuman begitu. Jadi gerakannya berbeda dengan mungkin aliran monyetan yang lain gitu. Nah, saya juga mencoba menggali apakah banyak saudara tua Eza yang menguasai secara spesialis gerakan ini, walaupun juga itu teorinya ada di luar jurusnya, sempalannya sedikit, di dalam jurus itu hanya sedikit. Nah, tapi mereka ini lebih dominan di dalam aplikasi gerakan begitu. Nah, ternyata yang membawa dari Bandung ini Pak Peverkorn, jadi orang Indo-Jerman yang lahir di Bandung. Gurunya atau yang menjadi mentornya itu Raden Mas Sumanto, dari seorang insinyur yang bekerja di PJKA. Oke. Ya, data-data ini juga sudah saya cari ya melalui data-data di LinkedIn. Nama Raden Mas Sumanto ini atau Sumanto ini sebagai insinyur di Jakarta ternyata juga ada. Nah, sampailah kemudian mereka menemukan kembali rumahnya begitu di Jawa Barat. Makanya walaupun asal usulnya mereka tahu di Madiun ya, dari King Abdi Surodiwiryo. Jadi dari King Abdi Surodiwiryo, Raden Mas Sumanto yang ini seliting dengan Pak Munandar, dengan Harjo Utomo, karena berdirinya latihannya Pak Peverkorn itu di tahun 1931. Dia latihan di Bandung. Ya, dekat di area PJKA Bandung ya. Di belakang komplek rumah sakit Wilhelmina dulunya. Nah, di situ ada komplek kampung begitu, perumahan di orang PJKA Jerman ya, tapi dia Indo-Jerman, tapi juga sebetulnya banyak di PJKA, terus kemudian di Lembang, tapi kan jejaknya saya cari-cari kan nggak ada, karena memang peristiwa Bandung Lautan Api juga berpengaruh pada masa itu. Makanya para sepuh yang ada di Jawa Timur memberi kode aja, memberitahu saya disuruh mencari. Itu yang pertama. Yang keduanya Eza Partisan Siliwangi. Nah, Eza Partisan Siliwangi saya ada Eza lagi tuh. Nah, ternyata setelah memang saya menemukan organisasinya masih ada. Ini dari sampai sekarang masih ada, cuma ganti nama akhirnya. Tetap ada Siliwangi, partisannya hilang jadi apa begitu. Mereka berorganisasi tahun 1922, berafiliasi ke Sarekat Islam. Jadi jaringannya Sarekat Islam dengan Pak Harjo Utomo. 1922 ininya berdiri organisasi ini. Kalau Zanoman sekitar 1931, karena Pak Peverkorn ini belajarnya di Bandung di tahun 1931. Jadi Pak Peverkorn ini tinggal di Pasteur, belajarnya ke Pak Sumanto di komplek PJKA di rumah sakit, sekarang Rumah Sakit Mata Cicendo ya, di Kota Bandung. Dulunya namanya Rumah Sakit Wilhelmina. Nah, sekarang paling banyak berkembangnya di mana? Nah, di Eropa itu di Belanda lebih banyak, tapi juga ada di Belanda, di Berlin, di Jerman, dan juga di Copenhagen di Denmark. Berarti kan yang Peter itu tadi setelah belajar di Indonesia dia kembalinya ke Jerman. Pak Peverkorn. Pak Peverkorn enggak. Pak Peverkorn kan dia tentara Kenil ya. Tentara Kenil dari Angkatan Udara Belanda begitu. Orang Jerman tapi bekerja sebagai tentara ya. Iya. Akhirnya yang diajarkan pertama adalah orang-orang Belanda. Ya, dan memang kisahnya Pak Peverkorn ini bisa dicari di YouTube ya, karena Pak Peverkorn juga mencoba menghubungkan melalui murid-muridnya, mungkin bukan Pak Peverkorn, saya pikir mungkin muridnya yang membuat tulisan supaya namanya juga ke detek begitu. Karena saya mencari, mereka juga mencari kembali ke rumah ini. Tapi kira-kira apa ya motivasi Pak Peverkorn itu tadi untuk belajar setia hati kayak gitu? Nah, informasi yang saya dapatkan dari murid-muridnya, setia hati ini sangat berjasa di dalam menyelamatkan hidupnya. Jadi ketika Perang Dunia Kedua, Pak Peverkorn ini menjadi tahanan militer tentara Jepang. Jadi tinggal tulang belulang aja pada saat dia dibebaskan. Nah, itu karena ada spirit Eza di dalam hatinya begitu, sehingga Eza ini merupakan way of life begitu ya, dan way of life-nya sehingga dia merasa berhutang budi untuk harus melestarikan dan memberikan informasi kepada
murid-muridnya, dan dia memang mengembangkan itu ya, cinta juga tentang pencaksilat. Itu informasi yang saya dapatkan dari muridnya. Dan Pak Peverkon ini meninggal di usia 93 kalau nggak 93 98 ya, waktu COVID kemarin. Ya, tapi saya tapi udah pernah ketemu Mas Agus? Belum. Tapi sudah ada komunikasi melalui salah satu muridnya, Louis Franya. Ya, salah satu muridnya Louis Franya sebelum meninggalnya sudah dikonfirmasi, sudah ketemu dengan Agus Mulyana, sudah diajarkan. Nah, akhirnya merekomendasikan. Nah, saya juga berharap sebelum beliau meninggal ini saya bisa bertemu begitu dengan Pak Peverkon, dan memang menunggu-nunggu, tetapi kan zaman COVID nggak bisa apa-apa. Saya bisa ke Jerman, bisa ke Belanda setelah COVID, pas beliau sudah meninggal. Gitu. Berarti itu nggak ada hubungannya sama sekali sama Pak Turpin ya? Nggak ada. Tapi mereka pernah bertemu di dalam satu festival dan diskusi tentang pencaksilat di Belanda. Gitu. Nah, sekarang terkait masalah kurikulum itu apakah juga sama seperti pencaknya Mbah Suro yang punya 36 jurus? Ada, gitu? Mereka menggunakan sistem dasar 36 jurus dan hormat pendek Eza, tapi hormatnya ada kombinasi uluk salamnya itu maksudnya? Ya, uluk salamnya itu jurus bukaannya itu kombinasi gerakan monyetan, tapi uluk salam Ezanya tetap ada begitu. Uluk salam pendek ya, seperti kayak di Minang itu hanya penghormatan ya, gitu aja. Ya, penghormatan ya. Walaupun juga dari dia diajarkan juga, dikenalkan, mereka tahu bahwa juga ada uluk salam seperti kayak di Minang yang dua tangan di bawah. Ya, tapi yang digunakan itu hormat salam yang dua tangan di depan. Ya. Nah, kemudian untuk prosesi penerimaan saudara seperti apa di sana? Mereka juga menganggap brotherhood saudara. Iya, tetap mereka mengajarkan tentang nama persaudaraan, karena memang namanya walaupun Eza Anoman, tapi azasnya tetap persaudaraan. Mereka juga mengenal itu dan juga diperkenalkan, cuma ada sistem kecer diceritakan bahwa karena memang tidak mungkin ya, karena di Eropa berbeda ya, dalam regulasi tidak seperti di Indonesia. Terus kemudian ubur rampenya juga di sana cukup sulit untuk tapi penerimaannya dilakukan secara modern, hanya saja diceritakan, mereka tahu, dan ketika pulang ya kalau memang tahu pengen tradisi dari ini ya ke Indonesia begitu. Gitu. Ya kan nggak mungkin motong ayam, memelihara ayam di sana nggak ada, kecuali pejagalan dan harus izin. Oh gitu. Iya, apalagi bikin tumpeng siapa yang masak, orang Eropa gitu kan. Iya, kecuali kalau pernah dilakukan misalkan pakai apalah ya. Di sana kan roti dan segala macam susah ya untuk bikin tumpeng untuk segala macam gitu kan. Daun sirih juga. Ya, tapi secara prinsip bahwa beradaptasi lah dengan kebudayaan yang di sana. Terus sejauh ini segmennya kalangan apa aja? Kalau mungkin saya nggak salah dengar pas di SH Terahnya Mbah Citro Magelang itu kan masih sebatas sama keluarga, hubungan keluarga kayak gitu. Enggak, kalau memang ada dari berkembang, Pak Peverkon membuka beberapa klub pencaksilat ya, pencaksilat Setihati, pukulan Setihati Anoman di sana, dan juga memang dilakukan secara resmi. Nah, sebetulnya ceritanya kalau di Bandung itu disebutnya Hanuman. Jadi organik kelompok latihan ini lebih banyak melestarikan teknik-teknik permainan monyetan Setihati. Nah, karena di Belanda kemudian diteruskan, nama Hanuman ini kan cenderung Hindu, dan di sana kan Nasrani kebanyakan. Nah, untuk bisa diterima oleh masyarakat setempat, maka hanya dihilangkan menjadi Anoman. Jadi Anoman itu punya dua pengertian, Anoman muda, ya, Anoman itu muda, dan Anoman itu Hanuman dalam aksen Jawa. Mendekati ke Hanuman. Gitu. Kapan mereka selesai belajarnya? Mereka belajarnya banyak yang rata-rata di usia remaja 14, 13, rata-rata juga ada yang sudah dewasa begitu, anak-anak SMP lah ya begitu. Tetapi juga diperkenalkan latihan pra-Eza di sana yang bukan jurus 36, tapi mungkin dari jurus 36 mungkin nggak banyak, satu hanya kayak kandidatnya ya, kayak kandidatnya juga ada, terutama di Jerman ya. Kalau di Belanda rata-rata usianya 14, 15, 16 lah gitu. Minimal latihannya. Berseragam?
Mereka ada berseragam hitam-hitam begitu. Cuma kan mereka kalau mau untuk mendapatkan informasi tentang tradisi dari asalnya memang disuruh pulang begitu. Nah, ketika disuruh artinya mencari mentor atau ini ya, ada pendamping yang ada di sini, yang ada di Madiun dan bisa mengantarkan ya. Enggak, harus datang. Ya datang, buat buktinya mereka datang. Berarti ini mereka datang ke sini tuh dalam proses untuk napak tilas. Memang tujuannya untuk ESA. Iya, untuk ESA. Iya. Mereka kan hanya dapat cerita tentang dari gurunya di sana, asalnya dari Bandung, ini itu ada beberapa aliran-aliran yang ada di ESA, walaupun secara teknik mereka lebih dominan menyetan, tapi gerakan-gerakan dari jurus 1 sampai 36 mereka itu ya kayak jurus-jurus organisasi ESA yang lain aja begitu. Tapi mereka sudah selesai 36 ya, 1 sampai 36 karena basic ya. Ya itu wajib selesai di tingkat 1. Tingkat 2 tuh ada trap itu mental spiritual, tapi kan tetap ada batasan-batasan gurunya yang di sana untuk bisa sharing, ada orang yang bisa menerima secara bijak gitu kan dengan keadaan gitu. Ya saya juga bersyukur ya ada Pak Peverkon mau melakukan pelestarian ini, jarang-jarang yang apalagi kan bukan darah murni Indonesia tapi betul. Yang meneruskannya, tapi ini perlu diapresiasi. Dan ketika pulang ke Bandung, saya tidak ada kontak murid terakhir siapa yang ada di Bandung. Saya bilang ya saya sebagai orang ESA, setelah saya analisis dan segala macam ya saya mewakili saudara ESA untuk pulang mereka, tetapi tinggal saya kan di Sumedang. Saya tidak di Bandung karena asal-usulnya di Bandung, dan saya tidak ada satupun, belum menemukan penerus dari ESA Bandung yang di masa tahun 1930-an itu yang saya dapatkan. Nah karena Sumedang itu Bandung Raya, akhirnya ya mereka menganggap saya sebagai saudara yang menerima dari menjadi bagian dari ESA Anoman begitu, keluarga mereka. Gitu. Sehingga rekomendasi dari ESA Anoman yang di Eropa itu kalau ke Indonesia pasti ke saya dulu untuk melakukan koordinasi, dan saya punya kewajiban moral untuk mendampingi dan untuk memberikan memberikan masukan dan memberikan arahan untuk nanti perkembangan pelestarian. Memang itu kewajiban, apalagi kan mereka sangat mencintai pencak silat dan sangat antusias ya tentang ESA, mendasar ESA. Nah kalau sekarang di Indonesia berarti nggak ada penerusnya ya? Ya di Indonesia saya belum menemukan, karena memang saya sendiri juga memperkenalkan ke anak saya ya, saya kenalkan sedikit supaya nanti di Indonesia saya tidak ingin melakukan perekrutan dari warga yang sudah ESA, karena kan ya, jadi sudah ESA ngapain, tapi ESA Anoman ini terbuka bagi saudara ESA manapun karena melihatnya ESA. Ya kalau ingin tahu belajar tentang teknik Anoman, mereka melihatnya ESA-nya, itu juga mereka sangat terbuka. Dan saya juga, makanya saya ajak untuk napaktilas sekaligus bisa mengenal saudara-saudara yang lain, karena memang misinya tentang persaudaraan sejati. Tidak ada urusan dengan organisasi. Kalau dulu kan acaranya kan kalau pengen lebih mendalami silakan cari mentor yang ada di Indonesia. Sebelum mereka ketemu sama Mas Agus bagaimana itu? Pernah ketemu sama beberapa gurunya Mas Sakti Tawat, pernah ketemu dengan Pak Peverkon di Mas Sakti pernah ketemu Mas Sakti. Terus kemudian Mas Oyong Karmayuda, dan kemudian ada utusannya sekitar tahun 2000 itu Louis Franya. Begitu ya, itu di zaman masa-masa orang-orang Belanda seperti murid-murid Pak Torvin mencari begitu ya, itu kan senior-senior kita ya yang lebih lama, tapi kemudian tidak ada kontak lagi. Dan memang Mas Ngemron tahun 2000 itu sudah melakukan, karena saya juga dari Bandung dan itu asal-usulnya dari Bandung, Mas Ngemron tuh pernah ngasih emailnya Louis Franya ke saya, sehingga saya pernah ngirim email ke Louis. Dan itu dijawab oleh Louis tahun 2015. Karena kebetulan
salah satu warga Esa Anoman di Bandung, Louis Farahnya ini kerabat Nyoman Gempol kebetulan. Dia pernah mendengar ada keluarga saya Nyoman Gempol yang di Bali, yang selama ini saya juga mencoba mencari anak turunan Nyoman Gempol dari istri keduanya yang juga ke Belanda kan putus. Di situ baru ketemu ininya begitu, Esa Anoman, dan juga keluarganya Nyoman Gempol sekaligus. Ya. Nah, apakah masih ada keturunan dari Pak Peverkon itu tadi, Mas? Pak Peverkon punya anak ya. Pak Peverkon his son from Pak Peverkon learn soon ya, training too ya, training. It's not training anymore. Ya memang pernah melatih, tapi juga enggak, cuma yang aktif murid-muridnya yang lain. Oh, berarti keturunan nggak ada yang meneruskan juga ini? Anaknya pernah latihan, tetapi tidak aktif kembali. Mungkin ya tidak aktif, tapi juga mewarisi pelajaran. Justru yang aktif murid-muridnya yang, karena memang Esa ini kan bukan dinasti, bukan dari turunan kan. Gitu. Kadang turunan sendiri juga nggak ada yang minat, ada yang tidak. Memang tidak dipaksakan. Dan di sana latihannya saya tanya tidak untuk melatih pencaksilat, untuk tidak mencari uang, karena mereka sudah punya pekerjaan dan segala macam gitu kan. Jadi kalaupun ada iuran untuk latihan itu hanya untuk sewa gedung. Ya, iuran sewa untuk gedung, karena nggak ada tempat di sana, juga sangat sulit untuk seperti kayak Indonesia bikin padepokan dan segala macam. Harganya juga mahal, tanah juga susah gitu ya. Tapi ketika mau membuka klub latihan kayak gitu, apakah semudah di Indonesia? Asal ya di sana, asal ada regulasi menurut undang-undangnya di sana, ya saya pikir buktinya, kenyataannya juga mereka berkembang ya, seperti Pak Peverkon, murid-murid Pak Turben juga banyak cabang-cabangnya yang sempalan, yang membuka pecahannya ya. Itu seperti Persaudaraan Trate, Esa apalagi, Esa Madiun dan segala macam dari murid-murid Pak Turben. Oke, kayaknya gitu aja Mas, kita kontak. Cukup, atau mungkin coba Kes, gimana pendapatnya? Buat nanti. Nanti ya. Setelah ada tempatnya, sementara kita tutup ya. Thank you Mas Agus. Ya.